Hai, welcome back Genius People. Saya Alif Genius dan di video kali ini merupakan sebuah edisi spesial penghujung tahun 2024. Menyambut fase-fase akhir dari tahun 2024 dan menyambut tahun baru 2025, mari kita kilas balik dari awal hingga akhir tahun seputar Gunpla yang sudah dirilis sepanjang tahun 2024. Dan merangkum selama setahun yang penuh lika-liku ini, kit Gundam mana yang saya nobatkan sebagai top 10 Gunpla rilisan Bandai di tahun 2024. Sebuah klaim sebelum memulai video ini dikhususkan untuk perilisan Bandai di tahun 2024 dan mencakup seluruh lini yang ada di Gunpla, baik dari levelnya seperti HG atau MG, serta rarity mereka baik retail, premium Bandai, maupun limited Gundam base atau event. Penilaian dari video ini mencakup nilai-nilai standar yang saya biasa gunakan di video-video review saya, seperti estetik, artikulasi, gimmick, harga berbanding kualitas, dan akses beli. Akses beli itu contohnya, premium Bandai akan punya akses beli yang lebih susah daripada retail. Dan list ini merupakan opini saya, yang mungkin banyak orang yang akan tidak setuju dengan list yang saya cantumkan di video ini. Sebagian besar dari list ini adalah Gunpla yang sudah saya review, namun ada beberapa yang tidak atau belum saya review. Sehingga beberapa dari opini saya di video ini adalah hasil pengamatan saya melalui review dari orang lain. Dan juga saya sangat terbuka untuk segala opini dari kalian. Cantumkan melalui komentar di video kali ini ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja meluncur. Inilah top 10 Gunpla atau Gundam Kit dari Bandai di tahun 2024 versi Alif Genius. Di nomor 10 ini mungkin akan mengejutkan kalian, yaitu HG Destiny Gundam Spec 2 and Zeus Silhouette. Lah, katanya kit ini mengecewakan dari Bandai di tahun 2024. Kok masih aja bisa masuk top 10 sih? Mungkin itu adalah pertanyaan yang pertama kali muncul di kepala kalian. Ya, walaupun saya emang dasarnya kecewa karena effort Bandai yang sangat kurang, hanya recolor kit dari tahun 2019. Jangan lupa kalau kit recolor ini dilengkapi dengan mobile armor yang besar, panjang, kayak punya Iya, mobile armor ini bisa dikatakan salah satu kit yang sangat unik dan berbeda dari mobile armor standar yang lain. Walaupun bisa dilihat artikulasi yang tidak banyak, lalu ada beberapa warna yang agak off seperti warna hijau yang satu ini, Zeus Silhouette ini masih menjadi kit Gunpla yang terbaik di tahun 2024 ini. Build yang tidak susah dan satisfying, desain yang akurat dengan apa yang ada di animenya, gimmick bongkar pasang yang enjoyable, lalu juga jika berasa sultan bisa dibeli expansion setnya dari P Bandai yang malah menambah opsi Gunpla lain yang bisa dipasang di Zeus ini. Dengar-dengar kalau beli expansion packnya si Akatsuki Gundam yang si Ranui Pack ya, Gunpla lain bahkan kayak entry grade strike pun bisa dipasang loh ke Zeusnya. Ya makanya saya pikir Zeus Silhouette ini bisa dimasukkan ke top 10 walaupun agak mepet ya di nomor 10 banget. Tentang harga ya ini kit emang agak bahaya sih. Di Jepang aja masih digoreng-goreng loh sama resellernya. Itu juga yang bikin Gunpla ini agak mepet, hampir keluar dari top 10. Lalu lanjut di nomor 9, ada HG Rising Freedom dari lini yang sama, yaitu Gundam Seed Freedom. Mungkin ini akan agak ada perasaan campur aduk dari kalian yang punya opini masing-masing terkait Rising Freedom. Tapi menurut saya, ini merupakan kit yang menjadi pendahulu untuk akses Seed Action System ke kit Seed Freedom lainnya. Aliasnya, kalau kit ini tidak ada, kit-kit macam Mighty atau Infinite Justice itu nggak akan sebagus apa yang kita lihat sekarang. Artikulasi, detail, gimmick, dan harga yang sangat terjangkau menjadi pertimbangan saya kenapa kit ini layak masuk top 10 di tahun 2024. Walaupun ya kita tahu seberapa kacau dan capeknya pemasangan stiker yang super banyak ini ya, yang mungkin jadi salah satu stiker terbanyak sepanjang masa perilisan Gunpla. Secara hype juga ini merupakan salah satu yang paling tinggi di tahun 2024, menutup Immortal Justice yang rilis barengan dengan beliau, serta rilisan-rilisan berikutnya macam Black Knight Squad atau Gelgook Menace atau Giantstrom. Ditambah ya efek Kira Yamato sebagai karakter yang sangat didambakan oleh fans Seed. Harganya juga sekarang udah cenderung stabil di pasar, khususnya di Indonesia. Mungkin efek karena bootlegnya juga udah muncul sih. Oleh karena itu saya cantumkan Gundam yang transformasinya agak maksa sih ini di nomor 9 top rilisan Gunpla tahun 2024 oleh Bandai. Kita lanjut ke nomor 8, ada Gundam dengan jetpack paling keren sejauh ini, yang menurut saya ya, HG Infinite Justice Gundam Type 2. Udah masuk nomor 8 dan masih dari lini Gundam Seed Freedom, ya mau gimana ya, mayoritas rilisan Bandai tahun 2024 ini ya dari film yang satu ini. Sayangnya tertutup hype tetangganya yang rilis 1 bulan sebelumnya, Mighty Freedom. Gundam yang satu ini tuh layak loh masuk top 10. Artikulasinya upgrade total dari pendahulunya yang Type 1, gimmicknya yang ditambah, apalagi beam sabernya yang di kepalanya itu loh, yang ikonik banget. Serta backpacknya guys yang wow, ini desainnya keren banget. Sayangnya sih agak terlalu polos ya. Emang harus ada touch up dikit sih biar lebih keren. Estetiknya sih mohon maaf, sebenarnya saya lebih prefer yang Type 1, tapi ini masih terhitung bagus untuk upgrade dari Type 2-nya. At least ada perubahan desain dan semua runnernya diupdate, tidak serta-merta copy dari pendahulunya. Ya kayak yang itu tuh. Harganya surprisingly lebih mahal sedikit dari tetangganya yaitu Mighty, juga agak menurunkan nilai dari Gundam kit yang satu ini. Tapi akhir-akhir ini harganya Mighty sih, juga udah mulai mendingin. Sehingga ini juga sangat direkomendasikan buat kalian yang ingin beli. Jujur jika desainnya dibuat agak lebih mirip dengan Type 1, mungkin akan menaikkan ranking Gundam Kit yang satu ini di tempat yang lebih atas.
Di nomor 7, ada unit GM paling keren di tahun 2024, bahkan sepanjang perilisan Gunpla menurut saya, HG Line Standard Armor dari lini premium Bandai. Gak afdol dong kalau kit dengan box luntur tidak dilibatkan di top 10 kali ini. Dan ini adalah top rekomendasi dari saya. Main di gimmicknya yang super banyak, dan estetiknya yang indah untuk dilihat, ini terlalu OP untuk level Kroco. Kalau kalian menimbang untuk beli Gunpla kelas premium, dalam tanda kutip ya, yang worth it untuk dibeli, ini yang paling saya rekomendasikan untuk rilisan tahun 2024 ya. Kalian gak akan bosen untuk mengutak-atik gimmicknya, posable-nya kelas atas, dan kalian bisa pamerin box luntur di sebelah kit ini ke teman-teman kalian. Emang kekurangannya adalah akses beli sih, karena premium Bandai ya. Coba ini jadikan retail, fix rame sih ini yang mau beli. Mohon maaf saya mendasarkan kit ini dari review orang lain, jadi saya juga tidak bisa mempertimbangkan apakah buildnya segampang itu atau susah. Sebenarnya ini saya udah punya sih di backlog saya, namun belum ada waktu untuk review. Perlu kita live build sekalian? Coba komentar di bawah ya. Di nomor 6 ada Gunpla terelegan di tahun 2024 atau mungkin sepanjang masa, HG Black Knight Squad Calrea. Gak ada kata-kata lain yang lebih bisa mendeskripsikan kit Gunpla yang satu ini dengan kata elegan. Estetiknya super indah, detailnya yang akurat yang keluar di filmnya, artikulasinya yang didukung seat action system, buildnya yang simple dan gak banyak makan waktu karena mayoritas berwarna putih dan emas pucat, yang artinya waktu untuk ampas mengampas dan bersihin numpaknya semakin dikit. Untuk melakukan clean build akan sangat mudah untuk kit yang satu ini. Dan gimmicknya cuy, super banyak. Pertama dari backpacknya yang punya banyak mode, plus dilengkapi dengan efeknya yang super wow, lalu dragonnya yang bisa dipajang satu persatu, ya walaupun harus nambah action base sih buat pajang semua. Kit ini nyaris sempurna di mata saya. Sayangnya harganya yang agak menurunkan worth it-nya kit ini. Jika saja harganya yang diturunkan sekitar 3.500 yen, maka kit ini jadi wajib beli. Namun harga dasarnya saja udah hampir di atas 4.000 yen, makanya ini kurang rekomendasi sebenarnya secara harga ya. Emang agak harus menimbang-nimbang sih dan menunggu harga yang tepat untuk kit yang satu ini. Jadi monggo kalau nemu di harga yang pas silahkan disikat. Di nomor 5 ada dari lini Master Grade, yaitu Narrative Gundam VRK. Yap, lini yang paling dipandang sebelah mata oleh Bandai, seakan-akan Bandai lupa kalau punya lini Master Grade. Kalau ini emang udah Sasuga sih, Mas Hajime Katoki, sekali lagi memanjakan kita dengan desain Gunpla yang keren abis. Attention to detail di level yang sangat tinggi, kalau separation dan akurasi yang loyal dengan yang keluar di filmnya, serta gimmick core blocknya yang satisfying untuk dibongkar pasang. Psycho frame-nya sih yang menarik perhatian, dan ini lebih keren dari yang dipunyai Unicorn VRK menurut saya. Emang yang ingin ditonjolin dari kit ini adalah Psycho frame-nya yang lebih terbuka dibanding Unicorn. Apalagi kalau mau nebus duit lebih dengan beli kit premium Bandainya, kalian bisa mewarnai sendiri Psycho frame-nya ke warna yang kalian inginkan. Emang harganya yang cukup wow karena level Master Grade ya, dan juga desain eksklusif dari Mas Hajime Katoki, tapi ini sangat worth it sebenarnya menurut saya. Masalahnya juga karena naratif juga Gundam yang kurang mentereng dibandingkan lini Seed atau bahkan sesama Universal Century yang lain, yang agak menurunkan ranking Gundam yang satu ini. Dan dengar-dengar build-nya juga agak ribet, makanya kurang beginner friendly. Mohon maaf saya mempertimbangkan kit ini dari review orang lain karena saya masih belum mau menyentuh lini Master Grade terlebih dahulu. Coba tonton review dari Bang Gunpla Backyard Build yang satu ini untuk detail lebih mendalam terkait kit yang satu ini. Di nomor 4 ada dari lini MGSD, yaitu MGSD Wing Zero Gundam. Sekali lagi kita dimanjakan dengan salah satu kit yang sangat indah di lini MGSD, menyusul Barbatos dan Freedom. Detailnya yang ciamik, artikulasinya yang memuaskan untuk level SD, estetiknya yang wow, gak kalah cuy sama MG VRK-nya. Gimmicknya yang gak main-main, apalagi sayapnya yang merupakan ciri khas dari Gundam yang satu ini. Kalau kit ini harganya lebih mudah terakses, mungkin akan naik jadi top 3. Namun sayangnya Bandai berkata lain. Merupakan MGSD dengan harga paling mahal dibanding pendahulunya, ya ini yang membuat kalian harus mempertimbangkan lagi sih. Secara harga 4.950 yen bisa menebus MG yang lebih besar dan lebih mencolok untuk dipajang, dan tentunya lebih sebanding antara harga dan volume. Terkait kit ini, jujur ini membuat saya tertarik loh untuk masuk ke lini MGSD. Sebenarnya saya masih ingin fokus di level skala 1:144 dulu sih, namun melihat review orang lain terkait kit ini, apa perlu saya coba ya untuk dicari dan direview? Coba di komentar di bawah ya, apakah ini layak untuk direview di channel saya. Di nomor 3, kita kembali lagi ke lini high grade, yaitu Mighty Strike Freedom Gundam. Nah loh, kok cuma nomor 3 nih? Gunpla paling hype, Gunpla paling nomor 1 di Seed Freedom, dan Gunpla paling lemah, maksudnya terlalu OP yang satu ini. Secara estetik ini emang indah banget, di carry sama pelindung membanggakan atau Proud Defendernya yang merupakan nilai jual dari Gundam yang satu ini. Artikulasinya sepertinya jika dibandingkan dengan Gunpla dari lini Seed Freedom yang lain, ini salah satu yang paling terintegrasi dengan baik secara keseluruhan. Gimmicknya yang terhitung banyak untuk ukuran high grade, opsi senjatanya pun juga banyak, sepertinya yang paling banyak di lini yang sama. Perakitannya yang cukup simple, namun kita tahu ya jumlah stikernya yang cukup banyak, namun jumlahnya masih mending
dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Rising Freedom. Dan harganya yang super terjangkau, lebih murah dibandingkan kit yang hype-nya tertutup oleh beliau, seperti Infinite Justice, Giantstrom, atau Gelgoog Menace. Ini kit emang tertolong oleh hype-nya juga sih yang menaikkan ranking dia ke top 3 di list kali ini. Yap, Kira Yamato dan Lacus Clan emang memegang peran menaikkan derajat dari kit yang satu ini. Sampai-sampai Bandai rela lembur untuk produksi secara masif kit ini dan tetap ludes di mana-mana. Kalau saja hype-nya tidak tertolong duo ini, mungkin rankingnya akan agak turun, bahkan bisa saya turunkan di luar top 5. Tapi jujur, kit ini emang kit yang sangat worth it dengan harga yang sangat terjangkau. Melihat juga harganya yang mulai mendingin akhir-akhir ini. Emang lemah, maksudnya OP banget ini Gundam. Effortless tapi bisa mengguncang dunia ketika rilis. Bahkan kalian yang nonton review ini pasti udah punya kan minimal satu. Ngaku deh kalian. Nah, kita sudah hampir sampai di penghujung guys. Dan di nomor 2 ada dari lini high grade lagi, yaitu Gundam EX dari Requiem for Vengeance. Yap, inilah Gunpla paling revolusioner, paling menggebrak, paling mutakhir yang akan menaikkan standar high grade mulai dari detik ini. Si setan putih yang satu ini tuh emang gila cuy, serba komplit untuk ukuran high grade. Detail dan estetik yang indah banget, nyaris akurat dengan yang keluar di filmnya. Kalau separationnya yang untuk ukuran high grade, wow, ini terlalu berkelas coy. Udah selevel dengan real grade ini, punya gradasi di tiap partnya. Artikulasinya juga nggak main-main, bisa membawa fleksibilitas dan posable yang setara dengan level yang ada di atasnya. Ditambah lagi, harganya coy. Di Jepang, ini dibanderol kurang dari 2000 yen. Kayak nggak mungkin gitu loh. Bandai bener-bener lagi charity pakai Gunpla ini. 200.000 rupiah dengan kit yang super komplit kayak gini tuh, bener-bener di luar angkasa. Beneran, ini raja baru high grade, menggantikan high grade yang sebelumnya duduk di data tersebut. Walaupun gimmicknya yang agak terbatas sih, kayak senjatanya opsi nggak terlalu banyak dan agak susah buat dimainin, tapi paket ini saja udah lebih dari cukup. Ya, sayangnya kita tahu ya, kalau di Indonesia harganya agak nggak ngotak ya. Nggak mau nyebut oknumnya, tapi kalian juga mungkin sudah tahu sendiri. Tapi kalau misal kalian nemu kit ini di harga yang masuk akal, sumpah, kalian wajib untuk punya kit yang satu ini. Plus, balik ke selera kalian lagi ya, karena yang agak mengurangi nilai kit ini adalah desainnya yang agak aneh. Tapi cuy, sosok White Devil alias setan putih tuh, ya Gundam ini, mimpi buruk Zeon perwujudannya ya Gundam yang satu ini. Sebelum kita menuju ke nomor 1, ada beberapa honorable mention yang akan saya bahas singkat untuk rilisan top 2024 kali ini ya. Sayangnya kit-kit ini nyaris banget masuk top 10, namun karena beberapa pertimbangan harus keluar dari list ini. Yang pertama ada AGG Self Perfect Pack versi movie-nya, yang merupakan Gundam Base Limited. Awalnya dicurigai hanya sekedar recolor dari kit aslinya, ternyata setelah direview punya artikulasi yang di-upgrade dan lebih possible dan serta luas banget. Sayangnya karena beliau merupakan Gundam Base Limited, belum juga di-review juga sampai detik ini, dan harga penggoreng tempura yang di luar nalar, saya tidak masukkan beliau di top 10 karena masalah akses beli yang sangat terbatas. Lalu ada Eishizaku 2F Type Solari yang liris berbarengan dengan Gundam EX. Secara artikulasi dan detail emang bagus, setara dengan yang kita dapatkan dari Gundam EX. Namun sayangnya saya kurang cocok dengan warnanya yang terlalu terang, dan sepatunya itu warnanya terlalu kontras dengan warna keseluruhan Zakunya yang mirip batu bata. Lalu stikernya yang kurang rapi, juga potongannya yang bikin kita agak extra effort untuk merapikan. Tapi ini juga salah satu kit yang bisa jadi wishlist untuk kalian kok. Lanjut ke kit yang lain, yaitu SG Destroy Gundam. Bandai dengan rilisan super besarnya dan kali ini dari lini Seed Destiny. Kalau kit yang besar-besar kayak gini emang selalu menarik perhatian sih, ditambah gimmick dan efeknya yang besar-besar dan mencolok banget dari kit ini. Namun ya harganya menjadi pertimbangan, walaupun harga Gunpla kit yang besar-besar kayak gini cenderung akan stabil ya di luar Jepang. Tapi menurut saya dengan harga yang sama, kalian bisa beli Gunpla yang lebih banyak dan lebih worth it. Lalu ada SG Murasame Kai, salah satu unit Kroco yang bisa kalian pertimbangkan untuk dimiliki. Cakep, berkelas, bahkan nggak kelihatan kayak unit Kroco. Lebih ke Gundam yang tapi agak nanggung gitu, dan gimmick transformasinya yang wow. Bahkan ya mending kalian pose MA formnya dibanding MS formnya. Sayangnya hype-nya kalah dengan unit-unit lainnya, maka belum bisa saya masukkan ke top 10. Lalu ada SG Bejuir Beu Torche, kelinci berwarna putih ungu yang satu ini harusnya bisa saya masukkan ke top 10, namun terbatas oleh akses belinya yang merupakan keluaran premium Bandai. Coba saja ini dimasukkan ke retail, maka udah auto top 10 guys. Artikulasinya udah sesuai yang kita harapkan dari lini Witch from Mercury, frame sederhana tapi bisa menawarkan artikulasi yang cukup memuaskan. Detail dan kalangnya yang oke, gimmicknya punya engineering kelas atas. Terakhir ada SG Gun Note, salah satu kit lain dari lini Witch from Mercury yang sangat disayangkan harus keluar sebagai produk premium Bandai. Padahal kalau ini dijadikan kit reguler, mungkin akan lebih dipertimbangkan untuk masuk sebagai top 10. Efeknya yang cukup menarik perhatian, artikulasi setelah estetiknya yang cukup wow untuk ukuran unit Kroco, andai saja ya Bandai lebih sedikit berbaik hati.
Dan terakhir, sambutan Raja Gunpla di tahun 2024 ini, di nomor 1 siapa lagi kalau bukan Real Great RX 782 versi 2.0 alias Mbah versi 2.0. Yap, inilah nomor 1 kita di list kali ini. Gundam yang mengawali semua Gundam yang ada di ranking bawahnya. Inilah yang menggebrak Gunpla ke level yang lebih atas lagi. Detailnya super bagus, color separationnya yang memuaskan, desainnya sih agak melenceng ya dari yang keluar di animenya karena ini merupakan versi modernisasi dari si Mbah. Gimmick senjata yang banyak, detail dan artikulatif, apalagi kalau kalian tambahkan weapon set dari premium Bandai. Dan artikulasi keseluruhan badannya guys, sumpah kalau kalian mainin ini Gundam, berasa kalian tuh megang mainan seharga 1 juta ke atas. Benar-benar sensasi yang sangat berbeda dibandingkan Gunpla-Gunpla sebelumnya. Saya benar-benar gak bosan-bosan pose-posein ini Gundam ketika review. Bisa 10 pose lebih yang saya coba. Padahal kalau Gunpla-Gunpla yang lain tuh hanya pose sekitar 5 atau 6 pose itu udah males dan capek. Tapi ini benar-benar satisfying buat digerak-gerakin, dan setiap kita gerakin selalu aja ada artikulasi yang kita temukan yang memunculkan potensi-potensi lain dari posable ini Gundam. Mungkin kelemahan dikit ini adalah rakitnya yang agak ribet ya. Secara banyak gimmick-gimmick perakitan yang baru, sehingga sebenarnya Gunpla ini kurang cocok buat pemula. Namun yang ingin tantangan, ini merupakan dunia baru yang ditawarkan oleh Bandai, yang merupakan gebrakan baru untuk perakitan Gunpla untuk kedepannya. Simpelnya bayangin aja guys, perfect grade berukuran 1:60 dengan detail yang super tinggi itu, yang harganya 3 juta ke atas itu loh, bisa dikemas dan ditranslasikan ke ukuran 1:144 di kit yang satu ini, dengan harga yang lebih terjangkau dan cenderung stabil akhir-akhir ini kalau saya lihat-lihat ya. Overall, ini loh Gundam yang kalian wajib punya di tahun 2024, dan pas banget di anniversary-nya yang ke-45 ini, dia bisa saya nobatkan menjadi nomor 1 di perilisan Gunpla tahun 2024. Benar-benar sebuah penghormatan untuk Gundam yang mengawali semua Gundam, dan sangat layak untuk meraih posisi ini. Kalau kalian belum beli, inilah Gundam yang harus kalian punya sebelum mengakhiri tahun 2024. Dan kita sudah di penghujung acara guys. Jadi bagaimana menurut kalian tentang top 10 perilisan Gunpla di tahun 2024 menurut saya yang satu ini? Apakah kalian setuju dengan list yang saya cantumkan di video ini? Coba komentar apa saja Gunpla rilisan 2024 yang seharusnya layak masuk ke top 10 dan apa alasan beliau masuk ke list tersebut. Atau mungkin ranking yang menurut kalian harusnya ini lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau kalian ingin tahu list Gunpla apa saja yang rilis di tahun 2024, bisa cek link di deskripsi lengkap dengan ratingnya, tanggal perilisannya, dan harga retailnya. Mari kita bahas di kolom komentar. Dan sebelum menutup tahun 2024 ini, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support saya hingga akhir tahun ini. Gak terasa udah sekitar 8 bulan saya memulai channel ini dengan restart channel yang sudah lama saya tinggal dengan memulai konten yang baru. Tanpa bantuan dari kalian, mungkin saya nggak akan ada di titik ini. Jadi makasih banyak ya guys atas supportnya hingga detik ini. Semoga tahun 2025 channel ini bisa jadi lebih berkembang dan bisa tetap konsisten memberikan konten Gunpla atau mungkin yang lain ya, langsung dari tanah kelahirannya. Kore karamo yoroshiku onegaishimasu. Jadi saya akhiri videonya di sini. Kalau kalian suka video ini, bisa kasih like, komentar, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau kalian ada saran dan komentar, jangan sungkan ya untuk DM saya melalui IG atau TikTok yang saya cantumkan di deskripsi ya. Atau juga bisa join Discord komunitas Genius People yang saya cantumkan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.